Halo, kembali lagi di seri membuat sistem akademik dengan menggunakan Java Spring Boot. Di video-video sebelumnya kita sudah berhasil untuk membuat CRUD dari beberapa entitas. Kurang lebih kita sudah membuat CRUD untuk 5 entitas, sesuai dengan ERD yang sudah pernah kita lihat. Di antaranya ada mahasiswa, kemudian KRS detail, mata kuliah, dan juga dosen. Sebelumnya, kita sudah membuat kelima entitas ini dengan menggunakan foreign key. Contohnya di dalam entitas KRS kita sudah menuliskan mahasiswa ID yang akan direlasikan terhadap mahasiswa. Atau mungkin di dalam mata kuliah di sini terdapat foreign key berupa dosen underscore ID yang mana akan mengacu pada tabel dosen. Di dalam ERD ini kita sudah mendeklarasikan untuk relasinya. Contohnya untuk mahasiswa adalah one to many terhadap KRS. Begitu juga sebaliknya yaitu adalah KRS many to one terhadap mahasiswa. Kemudian untuk KRS detail adalah many to one terhadap KRS dan juga KRS adalah one to many terhadap KRS detail. Untuk entitas dosen adalah one to many terhadap mata kuliah dan juga mata kuliah adalah one to many terhadap KRS detail. Jadi dari sini kita sudah bisa melihat relasi antar entitasnya. Nantinya semua entitas ini akan kita buat sebagai bidirectional relation. Jadi misal mahasiswa terhadap KRS adalah one to many, maka KRS juga akan kita buat menjadi many to one terhadap mahasiswa. Oke, langsung aja kita masuk ke codingnya. Yang pertama kita akan implementasikan dulu untuk model mahasiswa dan relasinya terhadap KRS. Kita bisa buka dulu untuk model mahasiswa. Setelah itu caranya cukup mudah. Untuk menambahkan relasi one to many, kita tinggal tambahkan saja sebuah field baru yaitu private list of KRS, atau kita beri nama daftar KRS atau KRS list seperti ini. Kemudian kita bisa tambahkan anotasi one to many dengan beberapa properti. Misalnya mapped by, ini kita isi sebagai mahasiswa. Kemudian selanjutnya cascade, kita atur saja sementara ini menjadi cascade all. Selanjutnya fetch kita bisa atur menjadi lazy. Penjelasan singkat mengenai anotasi one to many ini adalah menandakan bahwa satu mahasiswa memiliki banyak KRS. Kemudian properti mapped by ini menunjukkan bahwa mahasiswa di dalam entitas KRS nanti adalah pemilik relasinya. Artinya kalau mahasiswa ID hanya disimpan di tabel KRS, bukan di mahasiswa. Ini kita sudah berhasil membuat relasi one to many dari mahasiswa ke KRS. Nah, kita akan buat di sisi sebaliknya agar berlaku secara bidireksional atau dua arah. Kita tinggal masuk aja ke dalam model KRS. Kemudian di sini kita bisa tambahkan private mahasiswa. Nah, di sini kita tinggal tambahkan relasi sisi sebaliknya yaitu many to one. Setelah itu kita perlu tambahkan anotasi join column dengan beberapa properti. Yang pertama adalah name. Name ini kita bisa masukkan foreign key dari mahasiswa yang kita simpan di dalam model KRS. Di sini kita bisa menggunakan mahasiswa ID seperti yang sudah pernah kita buat. Sehingga kita bisa tuliskan mahasiswa underscore ID. Kemudian yang kedua adalah reference column name. Ini kita bisa isi dengan ID atau primary key dari tabel sebaliknya atau tabel lawannya yaitu mahasiswa. Seperti ini. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk membuat relasinya antara entitas mahasiswa dan juga entitas KRS. Setelah relasi terbentuk, kita akan coba untuk jalankan aplikasinya. Di sini tertulis kolom mahasiswa ID is duplicated, sehingga kita bisa hapus terlebih dahulu untuk mahasiswa underscore ID-nya.
Jadi anotasi many to one ini bersama dengan join kolom ini akan otomatis membuatkan kita kolom bernama mahasiswa underscore ID. Sehingga kita tidak perlu mendefinisikan lagi untuk kolom mahasiswa underscore ID. Sehingga kita bisa hapus untuk field ini. Kita coba jalankan kembali. Di sini kita mendapatkan beberapa error. Jika kita lihat errornya ada di get mahasiswa ID dan juga set mahasiswa ID. Ini terjadi karena kita sudah menghapus mahasiswa ID yang ada di sini dan digantikan dengan objek mahasiswa. Sehingga kita perlu mengganti ini menjadi get mahasiswa.getID. Jadi kita ambil dulu untuk objek mahasiswanya, setelah itu baru kita ambil untuk ID-nya. Begitu juga akan kita terapkan di error-error yang lain. Kita akan mengganti krs.getMahasiswaID menjadi krs.getMahasiswa.getID. Kemudian untuk set mahasiswanya kita bisa hapus dan ganti menjadi get mahasiswa terlebih dahulu. Setelah mendapatkan mahasiswanya baru kita set ID-nya. Seperti ini. Next, untuk error yang lain, kita akan mengganti get mahasiswa ID ini menjadi get mahasiswa.getID juga. Yang terakhir, map to entity, karena di dalam KRS sudah tidak ada mahasiswa ID, sehingga kita bisa set aja menjadi .mahasiswa. Karena di dalam mahasiswa ini kita memerlukan objek mahasiswa, sehingga kita bisa membuat terlebih dahulu untuk objek mahasiswanya. New mahasiswa, kemudian kita tampung di dalam sebuah variabel bernama mahasiswa. Setelah itu mahasiswa.setID kita akan isi dengan krs request dto.get mahasiswa ID. Sehingga nantinya kita tidak perlu merubah untuk krs request dto-nya. Setelah kita mempunyai objek mahasiswa di sini, kita bisa masukkan ke dalam sini. Seperti ini. Oke, semua error sudah hilang, kita akan coba jalankan kembali. Oke, aplikasi sudah berjalan, sekarang kita perlu membuka Swagger yang sudah kita install sebelumnya. Di sini kita akan mencoba untuk get all mahasiswa dan juga get all KRS. Kita akan cek dulu di get all mahasiswa apakah dia berhasil. Oke, di sini berhasil, kemudian selanjutnya get KRS. Di sini juga masih berhasil. Sekarang bagaimana kita bisa tahu apakah relasinya berjalan dengan baik atau tidak? Di sini ada beberapa cara. Di sini kita akan tutup dulu untuk tab yang tidak kita gunakan. Kemudian saya ingin menampilkan nama mahasiswa di dalam KRS di sini. Jika sebelumnya di sini hanya meresponskan mahasiswa ID, sekarang saya akan menambahkan nama mahasiswa di sini. Kita tinggal membuka KRS response DTO. Di sini sudah tertulis untuk mahasiswa ID, kita tinggal tambahkan field baru untuk responsnya yaitu tipenya string, kemudian nama fieldnya adalah mahasiswa name seperti ini atau nama. Kemudian kita bisa save. Nah, setelah itu kita perlu melakukan mapping terhadap objek KRS response DTO-nya. Sebelumnya kita sudah membuat map to entity dan juga map to DTO di dalam service KRS. Sehingga kita bisa masuk ke dalam KRS service IMPL. Kemudian untuk fungsi map to DTO kita bisa tambahkan mahasiswa nama yang kita ambil dari krs.get mahasiswa.get nama. Kita akan coba jalankan kembali. Setelah itu kita akan coba untuk akses lagi KRS-nya. Setelah itu kita akan coba lagi hit untuk get all KRS-nya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 2 record KRS dengan tambahan field bernama mahasiswa nama, yaitu Ian dan juga Ian updated. Sehingga kita bisa mengambil kesimpulan kita sudah berhasil untuk merelasikan antara entitas mahasiswa dan juga entitas KRS. Teman-teman bisa langsung komit dulu untuk pengerjaannya. Setelah itu kita akan masuk ke entitas selanjutnya.
Di sini kita akan membuat relasi antara KRS dan juga KRS detail. Di dalam KRS di sini ada relasi one to many terhadap KRS detail. Sehingga kita bisa melakukan modifikasi terhadap model KRS dengan cara yang kurang lebih sama dengan yang kita lakukan tadi. Private KRS detail. Karena dia di sini one to many sehingga kita perlu membungkusnya menjadi list. Kemudian kita tambahkan one to many dan juga beberapa properti mapped by. Kita bisa isi dengan KRS. Kemudian selanjutnya cascade kita bisa atur menjadi all dan juga fetch kita bisa atur menjadi lazy. Di sini tertulis fetch adalah lazy, artinya KRS detail ini hanya akan di-query saat kita memanggil objek KRS detail pada model KRS. Sehingga dia hanya di-query ketika dibutuhkan saja. Oke, selanjutnya kita bisa atur kembali di KRS detail. Kita bisa tambahkan di sini private KRS. Dan di sini kita bisa atur many to one dengan join kolom tentunya dan juga name KRS underscore ID. Selanjutnya kita perlu tentukan juga untuk reference column name kita bisa gunakan ID. Seperti yang sudah kita lakukan tadi, kita harus menghapus KRS ID dari entitas KRS detail sehingga kita bisa hapus untuk field yang ini. Efeknya, jika kita menghapus field dari KRS ID di sini, kita perlu memperbaiki juga untuk service dari KRS detail. Di sini get KRS ID menjadi tidak valid, sehingga kita bisa ganti seperti tadi menjadi get KRS.getID. Kemudian untuk setternya kita bisa get dulu KRS-nya. Kemudian baru kita set ID-nya. Setelah itu kita akan perbaiki juga untuk KRS map to entity. Karena kita sudah menghapus KRS ID sehingga kita bisa atur, sehingga kita bisa ganti menjadi KRS. Di sini kita akan membutuhkan objek berupa KRS. Kita akan coba buat objek KRS ini dengan cara yang sedikit berbeda, yaitu menggunakan builder. KRS.builder.build. Kemudian di sini kita hanya perlu mengisi ID-nya saja. ID bisa kita ambil dari KRS detail request DTO .get KRS ID. Setelah selesai, kita coba jalankan kembali. Setelah berhasil, kita akan coba lagi untuk swagger-nya. Kita akan coba di KRS detail. Di sini kita akan execute. Oke, aman, tidak ada masalah. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa relasi ini sudah berhasil? Sedangkan di dalam KRS dia hanya ada ID, mahasiswa ID, dan juga semester. Di sini kita bisa menambahkan dua buah respons, yaitu semester, dan juga kita akan coba akses di relasi selanjutnya, yaitu mahasiswa name ya. Langkah yang perlu kita lakukan, yang pertama kita memodifikasi KRS detail response DTO. Di sini kita akan tambahkan private integer semester dan juga private string mahasiswa name. Nah, untuk mengaksesnya kita tinggal ubah saja di dalam fungsi atau metode map to response DTO. Sehingga kita bisa membuka KRS detail service IMPL. Nah, di dalam map to DTO kita bisa tambahkan di sini dot semester, kita ambil dari KRS detail.get KRS.semester, get semester. Kemudian untuk informasi mahasiswa yaitu nama, kita bisa ambil dari KRS detail.get KRS, kemudian get mahasiswa. Setelah itu baru kita get name. Kita bisa coba untuk jalankan.
Kita akan cek di dalam Swagger-nya. Kita akan hit untuk KRS detail get all ya. Nah, di sini akan muncul untuk semester yaitu 5 dan juga mahasiswa name adalah Ian. Ini artinya sudah berhasil untuk memanggil dari tabel relasinya yaitu dari KRS yaitu mengambil value semester dan juga dari mahasiswa yaitu mengambil value nama. Di sini kita sudah berhasil untuk melakukan relasi antara KRS detail, KRS dan juga mahasiswa. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam mata kuliah bersama dengan KRS detail. Kita bisa masuk ke dalam model mata kuliah. Karena mata kuliah adalah one to many terhadap KRS detail, di sini kita bisa tambahkan private list KRS detail dan juga kita perlu tambahkan one to many dengan beberapa properti. Mapped by kita bisa isi mata kuliah, kemudian cascade kita bisa gunakan cascade all, dan juga fetch kita bisa atur menjadi lazy. Setelah itu kita akan atur di sisi sebaliknya yaitu KRS detail. Di dalam KRS detail ini kita tinggal menambahkan private mata kuliah. Kemudian kita tambahkan many to one bersama dengan join column dengan name berupa mata kuliah underscore ID. Dan juga reference column name kita bisa isi dengan ID. Agar tidak duplicate, kita bisa hapus untuk field mata kuliah ID yang sudah kita buat sebelumnya. Selanjutnya kita juga perlu merubah service dari KRS detail. Di sini kalau kita lihat get mata kuliah ID merah karena sudah kita hapus ya, sehingga kita bisa mengganti dengan get mata kuliah .get ID. Kemudian untuk setternya di sini ini juga harus kita ganti get ID. Setelah itu untuk setternya kita get dulu mata kuliahnya, baru set ID-nya. Yang terakhir untuk set mata kuliah di sini dengan builder kita bisa ganti menjadi mata kuliah. Kemudian ini adalah kita perlu membuat objek mata kuliah. Kemudian kita atur mata kuliah .set ID kita ambil dari KRS detail request dto.get ID. Get mata kuliah ID. Kemudian baru kita mapping di sini sebagai mata kuliah. Oke, sudah selesai, kita coba jalankan. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita akan coba akses. Sekarang kita akan coba hit dari KRS detail. Di sini aman, tidak ada masalah. Kemudian di dalam mahasiswa, kemudian di dalam mata kuliah. Oke, tidak ada error. Sehingga kita perlu membuktikan apakah relasi ini sudah benar. Kita perlu menambahkan field di dalam KRS detail. Kita akan panggil nama mata kuliahnya. Kita akan modifikasi KRS detail response DTO. Di sini kita akan tambahkan field baru yaitu private string mata kuliah name. Kemudian kita akan kembali update untuk service dari KRS detail. Di dalam metode map to DTO kita bisa tambahkan mata kuliah name yang bisa kita ambil dari KRS detail .get mata kuliah .get name. Kita akan coba. Kita akan coba di dalam get all KRS detail. Baik, di sini kita bisa melihat sudah tertulis mata kuliah name yaitu kalkulus 1. Artinya kita sudah berhasil memanggil tabel dari mata kuliah di dalam function get all KRS detail melalui service KRS detail. Yang terakhir kita akan membuat relasi dari dosen terhadap mata kuliah yaitu one to many.
Di dalam model mata kuliah kita perlu tambahkan private, karena di sini dosen ID, kita bisa tambahkan private dosen dengan relasi many to one. Dengan join kolom, name adalah dosen ID, dosen underscore ID, kemudian reference kolom name bisa kita isi dengan ID atau primary dari si dosennya. Agar tidak duplikat, kita perlu menghapus field ini. Setelah itu kita masuk ke sisi dosen, kita perlu tambahkan private list mata kuliah. Kita bisa beri nama mata kuliah list. Setelah itu kita tambahkan anotasi yaitu one to many. Dengan properti mapped by bisa kita isi dengan dosen. Untuk cascade kita bisa atur ke dalam all, dan juga fetch kita bisa atur untuk menggunakan lazy. Setelah itu kita akan perbaiki di dalam dosen service. Kalau kita lihat di sini tidak ada error, setelah itu mungkin kita bisa lihat ke dalam service mata kuliahnya. Nah, di sini ada beberapa error yaitu terkait dengan field dosen ID yang sudah kita hapus. Ini kita bisa ganti menjadi get dosen.get ID. Setelah itu untuk set dosen kita bisa atur menjadi set dosen. Baru kita ini kita bisa atur menjadi get dosen. Baru kita set ID-nya. Atau agar lebih ringkas kita bisa atur menjadi set dosen langsung dengan objek dosennya. Yang terakhir di sini set dosen ID, karena di sini sudah ada dosen, kita bisa assign ke set dosen dengan dosen. Oke, kita akan coba jalankan. Di sini ada beberapa error ya. Tetapi jika kita lihat lagi, error ini terjadi di dalam layer controller. Kalau kita lihat, ini ternyata untuk mata kuliah controller ini belum standar. Dia masih menggunakan builder di dalam layer controller. Sehingga kita perlu membuatnya menjadi standar dengan cara menambahkan metode map to DTO dan juga map to entity. Kita masuk ke dalam mata kuliah service. Di sini kita tambahkan mata kuliah detail response DTO, map to DTO. Kita perlu mata kuliah sebagai argumennya. Setelah itu mata kuliah map to entity dengan argumen mata kuliah request DTO. Kemudian kita perlu mengimplementasikan kedua fungsi baru tersebut. Kita masuk ke dalam mata kuliah service IMPL, kemudian klik lampu di sini implement methods. Kemudian bisa kita OK. Sehingga akan dibuatkan dua buah implementasi metode dari service interface, dari interface service sebelumnya. Di sini kita tinggal isi saja sama dengan sebelum, sama dengan metode map to DTO dan juga map to entity yang lainnya. Return mata kuliah detail response DTO.builder. Di sini kita akan gunakan builder.id, kita ambil dari mata kuliah.id, kemudian dosen ID kita ambil dari mata kuliah.getDosen.getID. Setelah itu SKS kita ambil dari mata kuliah.getSKS. Kemudian nama kita ambil dari mata kuliah.getNama. Kemudian ada lagi kode, kita ambil dari mata kuliah.getKode. Kemudian selanjutnya untuk map to entity, karena balikannya adalah mata kuliah, kita akan builder mata kuliahnya.
Yang pertama, ID bisa kita isi dengan OID tidak perlu. SKS kita bisa isi dengan request.dto.getSKS. Nama, kode, kemudian dosen. Karena dia membutuhkan objek dosen, kita bisa gunakan builder juga. Dosen.builder.build.id kita ambil dari create mata kuliah request.dto.getDosenID. Oke, setelah itu kita kembali lagi ke controller, kita akan standarkan ini semua. Ini kita bisa hapus. Kita panggil langsung aja return, kemudian service map to DTO ya untuk yang paling luar, kemudian mata kuliah service create, kemudian dia memerlukan mata kuliah service map to entity kita ambil dari create mata kuliah request DTO. Kemudian ini kita bisa copy aja, kita akan panggil di dalam get by ID. Ini get by ID, ini kita hanya memerlukan uuid dot from string ID. Kemudian ini harusnya update ya, update. Di sini kita akan paste juga di sini. Ini kita ganti menjadi update. Nah, si update ini memerlukan dua buah parameter. Yang pertama adalah ID. Setelah itu yang terakhir adalah delete. Delete ini dia hanya memerlukan ID saja. Kemudian untuk yang get all, setelah kita get all, ini kita akan panggil aja di sini, kita akan ganti dengan mata kuliah service .2.2 map to DTO. Seperti ini. Kita akan coba jalankan. Oke, tidak ada error. Sekarang kita akan buktikan bahwa relasi dari dosen ke mata kuliah dan juga ke KRS detail ini berjalan. Kita akan panggil nama dosen di dalam KRS detail. Sehingga kita bisa tambahkan KRS detail response DTO, kita tambahkan private string dosen name. Kemudian kita perlu merubah juga KRS detail service IMPL. Saat melakukan map to DTO, kita perlu menambahkan .dosen name yang bisa kita ambil dari KRS detail.get mata kuliah .get dosen .get name. Seperti ini. Kita akan coba jalankan. Setelah itu kita akan coba jalankan kembali di dalam get all KRS detail. Seharusnya di bawah sini akan ada informasi baru yaitu dosen name. Kita akan coba execute. Di sini sudah ada dosen name dengan value Ian dosen. Artinya di sini kita sudah berhasil merelasikan kelima entitas yang ada di dalam ERD ini. Diwakili dari dosen name ini adalah dari entitas dosen. Mata kuliah name diambil dari entitas mata kuliah, mahasiswa name diambil dari entitas mahasiswa, dan juga semester diambil dari entitas KRS. Keempat informasi tersebut berhasil di-retrieve atau dipanggil di dalam model KRS detail.